yaitu Yesus Kristus. Amin. Oke, mari kita buka Yakobus 2. Oh ya, kalau boleh saya bertanya, tema hari ini apa? Di pamflet tadi udah saya kirim. Kalau boleh tahu apa temanya? IPB. Apa artinya kalau boleh tahu IPB? Siapa yang tahu IPB? Silakan katamu apa arti IPB? Nggak tahu? Kak Dina? Silakan, siapa yang tahu IPB? Sebenarnya dalam kerohanian kita ada loh. Kalau kalian pahami IPB. Iman perlu bukti. Nah, betul. Tema hari ini sederhana, singkat, jelas, padat. Iman perlu bukti. Amin. Oke, kita buka Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Kita baca. Demikian juga hal dengan iman. Jika iman itu disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya akan adalah mati. Ya, ayat 18, tetapi mungkin ada berkata, padamu adalah iman yang padaku, apa yang aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadamu iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatanku. Amin. Kenapa tema ini iman perbukti? Banyak anak-anak muda tidak memahami. Wah, saya beriman. Wah, saya beriman, Bang. Saya beriman. Tetapi tanpa tindakan, nol. Amin. Artinya, ketika kita mau memajukan sebuah komunitas, harus mempunyai tindakan, yaitu apa? Bersatu, berdoa, memuji, dan melakukannya. Amin. Tetapi banyak semua komunitas, banyak anak-anak Tuhan hanya beriman saja, tetapi tak ada tindakan. Amin. Kenapa tema hari ini? Iman perlu bukti. Karena kita pelajari bahwa iman disertai tindakan itu mempunyai sebuah proses. Amin. Supaya kita berhasil harus mempunyai sebuah tindakan, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, harus mempunyai bukti atau tindakan yang nyata. Tetapi banyak anak-anak muda tidak memahami bahwa iman itu adalah sebuah tindakan. Amin. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu. Artinya, iman ada dasar. Orang Kristen yang beriman harus memiliki dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita mau memiliki iman, kita harus mempunyai tindakan, yaitu supaya kita beriman, kita mempunyai iman yang kuat, harus mempunyai tindakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam kerohanian kita? Karena tidak mempunyai tindakan. Amin. Wah, saya beriman, Bang. Saya beriman. Saya beriman. Tetapi kalau nggak ada tindakan, nol di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mempertanyakan, bukan karena harta kita ditanyakan. Berapakah harta kita? Yang Tuhan tanya, berapakah iman kita kepada Tuhan? Berapakah jiwa yang Tuhan mau? Amin. Artinya, iman itu harus diperlukan bukti, nyata. Amin. Kalau iman sekedar iman, mohon maaf, nol. Artinya ketika kita bekerja, ketika beraktivitas, ketika kita bersekolah, kita harus memiliki iman, yaitu iman yang berbukti. Amin. Kenapa kita gagal dalam kerohanian? Kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Kenapa kita sering melakukan hal-hal yang dosa? Karena tidak memiliki iman. Amin. Atau memiliki iman yang lemah. Kalau kita mau memiliki iman yang kuat, harus mempunyai tindakan yang benar. Amin. Apa yang kita pelajari tentang iman ini? Iman itu bukan sekedar perkataan, tetapi harus tindakan yang nyata. Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, harus memiliki tindakan nyata di dalam Tuhan. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda gagal dalam kerohaniannya. Kenapa? Karena sekedar, Bang, saya beriman, Bang, tapi hidupnya santai, duduk, diam. Gimana mau beriman? Amin. Kalau kita mau beriman, berdoa, saya beriman, saya mempunyai tindakan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Di kerjaan harus semangat, sukacita.
Amin. Dalam pekerjaan kita ada pelayanan kita. Dalam sekolah kita ada pelayanan kita. Amin. Dalam kuliah kita ada pelayanan kita. Amin. Kenapa kita sering lemah? Bang, aduh saya capek bang. Wah saya, aduh lemes bang. Hari ini gak ada pelayanan bang. Aduh males bang rasanya. Lah semua orang juga sama, capek iya. Tetapi kalau kita memiliki iman dan tindakan yang nyata di dalam Tuhan, pekerjaan kita ada pelayanan kita, kuliah kita ada pelayanan kita, semuanya ada pelayanan kita. Dengan tindakan yang nyata kita beriman, capek pun jadi hilang. Amin. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita beriman. Amin. Yakobus itu adalah anak rohani Rasul Paulus. Amin. Saya belajar, kenapa? Karena saya tahu bahwa Yakobus memiliki iman yang kuat. Amin. Iman yang teguh. Kenapa Yakobus bisa memiliki surat? Kenapa? Karena memiliki iman yang kuat. Amin. Demikian kita, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus memiliki iman, butuh proses. Amin. Bukan sekedar, bang, saya beriman bang, tapi hidupnya ya duduk santai, terus gabutan, teleponan terus setiap menit, setiap jam. Tetapi kalau kita memiliki iman, ketika kita berkumpul di sini bersatu memuji menyembah Tuhan, kita menguatkan iman kita. Amin. Kenapa banyak orang Kristen yang bisa gagal dalam kerohaniannya? Karena banyak kita tidak tahu bahwa imannya sudah lemah. Amin. Apinya sudah menurun. Amin. Kenapa saya bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup saya? Karena saya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tema hari ini saya di komunitas saya itu iman yang kuat. Tema besarnya. Tapi saya ambil tema kecilnya. Iman itu perlu namanya bukti atau kenyataan. Amin. Kalau kita memiliki iman yang nyata di dalam Tuhan, kita nggak perlu belajar lagi firman Tuhan. Karena waktu kita memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus sudah mengasih kita tema. Amin. Saya baru dapat tema tadi malam, tadi pagi saat saya memuji menyembah Tuhan. Amin. Bisa tanya Kak Mona sama Bang Juan, kita teleponan sampai jam berapa semalam? Jam 3 apa jam 2? Amin. Tapi kalau kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, tidak ada rasa capek. Amin. Capek pun bakal hilang. Kenapa? Saya tidur hanya 3 jam doang. Bukan 3 jam, 1 jam malahan. Jam 4 saya udah beraktivitas. Amin. Kenapa? Karena kerohanian kita kuat. Kalau kerohanian kita kuat, iman kita menjadi kuat. Amin. Namanya gitu kita pelajari, namanya nanti kejiwaan yang sehat. Amin. Itu nanti di berikutnya saya mau membahas tentang namanya tentang iman perlu bukti atau tindakan. Kalau kita orang Kristen harus memiliki tindakan, yaitu apa? Pekerjaan yang semangat. Kalau yang kuliah yang semangat. Ketika sekolah yang semangat. Amin. Kalau capek, merasa capek, ya saya juga capek. Semua orang capek, betul nggak? Kata Amo. Betul nggak kata Amo? Atau Kak Dina, bener nggak capek nggak kalau kita sebenarnya merasa capek? Ya capek. Tapi kalau kita memiliki tindakan dari Tuhan, berbukti dari Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, harus sesuai dengan tindakan kita. Amin. Jangan sekedar omong doang. Saya mencintai Tuhan, tapi hidupnya ya santai, tidak pelayanan, duduk, males. Amin. Jadi iman itu perlu namanya tindakan atau kenyataan. Artinya kalau kita memiliki kenyataan, hidup kalian menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin. Kenapa tema hari ini saya memiliki iman kuat? Karena banyak anak-anak muda imannya yang sudah lemah. Amin. Tetapi kita percaya kita harus memiliki iman yang kuat dimulai malam ini. Amin. Nah, apa tuh tema iman yang terbukti? Iman itu harus ditindakan atau nyata. Firman Tuhan yang kita dengar sekarang kita harus tindak. Artinya tindakan apa? Kita dengar, kita lakukan. Amin. Bukan hanya mendengar saja. Kalau dengar saja ya udahlah, mending gak usah ikut.
Kayak saya bilang, nggak usah ikut, kalau dengar saja. Tetapi kalau kita melakukannya, luar biasa. Amin. Berkat-berkat yang luar biasa. Di sini juga ada beberapa adik rohani saya, tapi Kares Diana nggak bisa hadir. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari kesaksian-kesaksian. Amin. Contoh Kares Diana, dia itu dari nggak bisa apa-apa, saya bina sampai sekarang. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya aja seorang pemimpin yang baik. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik? Itulah sesuai dengan tindakan kita. Amin. Kalau kita pemimpinannya cuman omong doang, bang besok gimana caranya bang komunitas ini maju, bang besok gimana bang, itu mah nggak bakal maju. Amin. Tapi kalau sesuai dengan tindakan, ayo teman-teman kita merangkul, ayo teman-teman kita bersatu untuk berdoa. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah harus kita lakukan? Apakah iman yang harus kita buktikan kepada Tuhan sekarang ini? Amin. Jangan firman ini hanya berlalu mendengar saja, tapi ya udah, hanya mendengar saja tapi tidak melakukannya, nol di hadapan Tuhan. Tetapi kalau tindakan kita nyata di dalam Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Mengapa orang percaya harus memiliki iman yang perlu bukti atau tindakan? Mengapa? Yang pertama, tindakan membuktikan bahwa iman yang itu hidup. Kalau kita memiliki iman yang hidup, kita harus memiliki tindakan, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau iman kita lemah, mohon maaf, tidak akan bertumbuh. Amin. Kalau mau bertumbuh, kita harus memiliki tindakan. Amin. Kenapa Bang Kur nggak temanya tentang berkat? Saya tidak mau. Kenapa? Kita semua udah diberkati. Amin. Tapi kalau iman dengan berbukti, itu jarang ada kan kalian denger kan? Kadina baru dengar kan tema hari ini, iman berbukti. Kenapa? Kita banyak anak-anak muda yang harus hanya sebagai pendengar saja, tetapi tidak melakukannya. Nol di hadapan Tuhan. Amin. Matius 7 ayat 21-23. Nanti kalian buka. Udah berseru, Tuhan aku sudah menyembuhkan namamu, Tuhan aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tapi jawab Tuhan hanya cuma satu, enyala daripadamu hai pembuat kejahatan. Artinya Tuhan cari iman, bukan hanya tindakan doang, iman. Kalau kita iman sesuai tindakan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup kalian akan diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau sekarang bukan hanya menjadi pelaku doang, tapi tindakan yang nyata. Amin. Kalau tindakan yang nyata apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa orang percaya harus memiliki iman atau bukti atau tindakan? Yang kedua, orang yang percaya dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Ketika kita memiliki iman, kita dipanggil menjadi terang dan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Kalau kita menjadi garam dan terang dunia, arti kata garam itu asin. Artinya kita menjadikan hidup kita, bukan jadi asin ya, bukan ya, menjadikan berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadi nama kita akan dipromosikan Tuhan kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau hanya sebagai pendengar saja, maaf kata, tidak bisa. Amin. Saya banyak belajar dari banyak orang dengar. Makanya kita harus bergaul sama orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, iman tanpa tindakan tidak terlihat atau tidak dipengaruhi. Artinya, iman itu harus ditindakan. Kalau tidak ditindakan, tidak dilihat. Amin. Artinya, iman itu harus dibuktikan dengan nyata. Kalau tidak dipengaruhi, berarti iman kalian hebat. Amin. Saya temanya singkat, jelas, padat, karena waktu saya juga masih banyak. Oke. Pelayanan saya nggak mau cuma di sekedar sini aja. Tapi saya nanti ada pelayanan di TikTok. Oke. Di TikTok juga ada, nanti di Facebook saya juga ada. Oke. Jadi tunggu saja nanti tanggal mainnya. Oke. Nanti kita lanjut. Bagaimana cara memiliki iman yang berbukti atau tindakan? Yang pertama, miliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Apa? Miliki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan,
tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karakter kita sesuai dengan bukti dari kenyataan. Amin. Yang kedua, jangan takut gagal, tapi berani melangkah. Kalau kita memiliki iman yang berani, jangan takut gagal. Kegagalan kita cuma sementara, tetapi keberhasilan kita menunggu. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya dari nggak punya apa-apa, sekarang saya melangkah dengan iman. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan dan bisa menjadi saluran berkat. Amin. Yang ketiga, evaluasi dan doakan iman yang bertumbuh. Kita evaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Amin. Kalau kita belum beriman, tolong kita benar-benar sungguh-sungguh memiliki iman yang perlu bukti. Amin. Ini nggak main-main loh firman ini. Saya udah persiapan matang-matang. Kenapa kita harus persiapkan? Karena memulai dengan iman yang nyata, memulai dari tindakan yang nyata. Amin. Dari kehidupan nyata, bukan dari kata dongeng, bukan, tapi dari kita yang nyata. Amin. Apa dampaknya ketika kita sudah memiliki iman yang berbukti atau tindakan? Dampaknya ada. Yang pertama, iman kita menjadi hidup dan bertumbuh. Iman kita menjadi hidup. Amin. Dan hidup kita bertumbuh. Bukan bertumbuh makin tinggi ya kita, bukan. Kerohanian kita menjadi berkat. Amin. Kalau kita bertumbuh menjadi tinggi mah enak kan? Kayak pohon. Enggak, bukan itu. Kita bercanda doang. Saya hanya bercanda doang. Tapi bertumbuh secara rohani. Hidup kita menjadi berkat. Amin. Yang kedua, kita membawa dampak nyata bagi orang lain. Artinya kalau kita memiliki iman berbukti, hidup kita menjadi nyata atau menjadi berkat orang lain. Amin. Diberkatin untuk memberkati. Kenapa Abraham diberkati Tuhan? Karena Abraham memberkatin orang lain. Amin. Yang ketiga, menguatkan kesaksian dan memberi teladan. Ketika kita memiliki iman dan bukti, kesaksian kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Dan menguatkan untuk yang belum mendengarkannya. Amin. Kalau kita dikuatkan oleh firman yang ini, kita harus jadikan firman ini menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya mah hanya manusia biasa, hanya memberitakan firman doang. Tetapi tindakan yang nyata ada di kalian nanti, teman-teman atau saudara-saudari di dalam Tuhan. Amin. Intinya iman bukan hanya sekedar perkataan saja. Bukan hanya perkataan saja, tetapi harus disesuai dengan apa? Perbuatan kita. Kalau kita memiliki bukti dari kenyataan, tindakan nyata, diberkati untuk memberkati. Artinya ketika kita memiliki iman yang nyata atau tindakan yang nyata, perbukti yang nyata, hidup kalian diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan iman yang nyata Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan, kuduskan kembali Tuhan ibadah ini Tuhan, perkataan hamba-Mu Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Dan juga berkatin juga Tuhan, apapun persoalan kami Tuhan, berikan kami iman yang nyata di dalam-Mu Tuhan. Iman yang terbukti Tuhan, iman yang sesuai dengan apa yang Kamu mau Tuhan. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berkati Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, kami perlu iman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan.
berikan kami Tuhan iman yang nyata Tuhan, berikan kami tindakan yang nyata-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan persekolahan kami semuanya Tuhan, kuliah kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman.